Ya, menghabiskan waktu di liburan dengan suasana yang sejuk tentu menjadi hal yang sangat menyenangkan. Apalagi bila menghabiskan liburan itu bersama keluarga, kerabat, bahkan kekasih. Salah satu tempat liburan itu adalah Kebun Teh Sidamanik. Banyaknya objek wisata yang ada di Kecamatan Sidamanik dan Pamatang Sidamanik menambahkan daya pesona daerah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Memiliki hamparan hijau, perkebunan teh sangat indah serta suasana yang sejuk membuat pengunjung nyaman berada di lokasi objek wisata ini. Kebun Teh Sidamanik berada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Di kecamatan ini, objek wisata alam menjadi primadona. Kondisi alam di sana terbilang masih asri dan asli. Terlebih, ruas jalan menuju kecamatan ini dari Pematang Siantar cukup mulus dengan aspal hitam ditambah dengan pemandangan sawah di kiri dan kanan. Tak lebih 1 jam berkendara, pengunjung bisa sampai di sana, terutama di kota kecamatan. Pengunjung punya pilihan untuk menikmati panorama alam, mulai dari perkebunan teh di Bah Butong hingga pemandian alam air segar, Bah Simatauting, Bah Damanik, air terjun Bah Biak, kolam Bah Sarima, Bah Salembat, danau yang terbentuk secara alami di tengah perkebunan teh. Jika pilihan ke kebun teh Bah Butong hanya berjarak kurang lebih 500 meter dari pusat kota Sidamanik. Ada gapura ukuran besar menyambut pengunjung untuk bisa masuk ke lokasi kebun milik PTP Nusantara 4 tersebut. Warga punya pilihan untuk berwisata, berfoto di sana. Bagi yang ingin memiliki latar selain hamparan kebun teh seperti tulisan Bah Butong, replika boneka, Teletubbies, dan aneka bunga, serta mengenakan peralatan memetik teh seperti topi dan bakul, setiap orang dikenakan tarif Rp5.000. Namun sangat disayangkan, ulah oknum yang tidak bertanggung jawab membuat daerah Sidamanik menjadi tercemar dengan cerita dan kesan yang negatif. Kenapa tidak? Pasalnya, seringnya terjadi pemalakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap pengunjung yang sedang berkunjung. Hal ini dibenarkan oleh kesaksian para korban dan warga sekitar, serta para pedagang yang mengais rezeki di sekitar pinggiran kebun teh. Pemalakan dengan modus berdalih bahwa pengunjung berbuat mesum dan hal-hal lainnya yang tidak sepantasnya menjadi santapan empuk bagi oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melancarkan aksinya. Tidak tanggung-tanggung, perhiasan, uang, hingga barang berharga sampai handphone menjadi barang jarahan untuk jaminan. Hal ini kerap terjadi terutama pengunjung yang datang berduaan dengan pasangan atau pengunjung yang lengah. Hal ini terkesan jaringan yang sudah terstruktur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berbagai modus dilakukan agar target merasa ketakutan sehingga niat si pelaku berjalan mulus. Belum lagi balapan liar di saat keramaian pengunjung, biasanya di akhir pekan, yakni hari Sabtu dan Minggu, membuat para pengguna jalan lainnya merasa resah. Bahkan tak jarang para pengunjung atau pengguna jalan memberhentikan laju kendaraannya agar terhindar dari kencangnya laju sang pembalap liar. Hal ini tentunya memberikan efek dan kesan yang sangat buruk. Padahal pesona wisata yang ada di daerah tersebut sangat mendukung, bahkan sampai kancah internasional. Siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini? Sangat disayangkan. Warga dan pengunjung berharap agar hal ini segera teratasi. Di sini kita juga PPSI mengutuk keras kejadian tersebut. Apalagi ada lagi pemalakan-pemalakan yang dimana di sini ada premanisme. Premanisme itu saat ini tidak ada lagi gunanya dan bukan zamannya lagi untuk pemerasan, pemalakan. Ini mengakibatkan wisata yang dimana wisata ini masuknya perekonomian masyarakat sekitar. Jadi untuk melakukan pemalakan ini stop pemalakan, stop balap liar. Tadi saya dengar juga ada balap liar, yang artinya untuk menyiapkan lahan-lahan untuk balap itu nanti kita bisa bekerja sama pemerintah. Kalau memang hobi balap, jangan hobi balap itu menjadi satu pelanggaran pidana.
yang dimana dapat mengurangi pendapatan perekonomian masyarakat Sidamanik ini. Itu. Terus pemalakan. Memang Sidamanik PPSI sekarang sangat gencar mengenai wisata Sidamanik, yang dimana kita juga bekerja sama pihak-pihak tertentu, termasuk dari PT Pempat untuk memajukan Sidamanik ini dengan objek wisatanya. PPSI tidak menghadirkan wisata di sini untuk diperas. Kami juga sangat kecewa. Kami juga sangat bertanggung jawab terhadap itu. Yang artinya kami menjual Sidamanik wisatanya, orang tertarik, wisatawan juga tertarik akibat dari kita promosikan dari Sidamanik tersebut, orang datang ke Sidamanik. Sesampai di sini ada pemerasan yang intinya PPSI itu tidak menghadirkan orang di sini untuk diperas. Jadi stop pemerasan. Kalaupun ada pemerasan lagi, PPSI akan mengambil tindakan. Pertama, akan melaporkan siapapun, baik itu teman dekat, baik itu juga pengurus PPSI. Ya. Saya sebagai ketua umumnya juga akan mengambil tindakan tegas, termasuk dari saya akan laporkan ke pihak berwajib, kepolisian, dan apalagi yang anggota PPSI melakukan tindakan tersebut, saya akan pecat. Jadi kita minta semua sama masyarakat Sidamanik, ya, agar ini zaman sekarang sudah bukan zamannya premanisme lagi. Tidak ada premanisme lagi sekarang. Bermain bijaklah, bermain santunlah, penuh dengan welcome terhadap pariwisata. Baik, mengenai wisata, ini PPSI sekarang lagi komunikasi dengan berbagai pihak, stakeholder yang ada, termasuk dari pemerintahan, dari kepolisian juga, dari Koramil juga, dari pihak PT Pempat Nusantara juga, bagaimana masyarakat Sidamanik ini bisa memanfaatkan satu wisata yang bagus, yang dimana wilayah itu dibawa naungan oleh PT Pempat. Bagaimana tempat ini bisa dipakai oleh masyarakat itu untuk memajukan wisata Sidamanik ini dan memajukan perekonomian di Sidamanik. Itu PPSI masih terus berjalan, komunikasi baik dengan stakeholder yang ada untuk membuat wisata yang paling bagus lah menurut kita di Sidamanik itu. Contohnya juga sekarang PPSI lagi banyak ngelobi pengusaha-pengusaha ada Sidamanik juga, dari luar Sidamanik juga, bagaimana mereka berani menanamkan modalnya di Sidamanik ini. Tetapi dengan adanya laporan-laporan tadi itu ada balap liar, pemerasan, ya. Jadi seakan-akan masyarakat Sidamanik belum welcome terhadap namanya wisata. Itu yang pelajaran nanti, tugas yang paling berat dari PPSI, bagaimana menyadarkan mereka, bagaimana menyadarkan masyarakat ini dan bisa menerima kehadiran wisatawan. Mungkin nanti bagi pemalak-pemalak atau bagi pemuda-pemuda yang bekerja selama ini mengenai parkir di lapangan atau segala macam, itu PPSI sebenarnya akan membina mereka, akan membina. Nah, perlu dicatat itu nanti akan dibina oleh PPSI. Terima kasih untuk wisatawan yang sudah menikmati Sidamanik ini, adanya kopi di Sidamanik ini, adanya udara dingin di Sidamanik ini, adanya teh, adanya macam-macam di Sidamanik ini. Yang telah pernah menikmati, silahkan datang lagi. Yang belum pernah juga silahkan datang lagi. Ya, yang dimana mengenai kemarin pemalakan itu hanya beberapa orang saja, yang itu pun sudah diamankan oleh pihak kepolisian, dan PPSI juga sudah mengambil tindakan, ya, sudah mengambil tindakan, yang dimana pihak kepolisian sudah mengambil tindakan, biarpun itu orang belum ditangkap, PPSI akan menekankan terhadap pihak kepolisian. Apabila dia bersalah, kita akan meminta kepolisian akan mengamankan itu orang. Komandan. Nah, untuk mengantisipasi itu, teristimewa di akhir tahun ini,
kita tetap melaksanakan patroli bersama-sama dengan TNI supaya gangguan Kaptimas itu bisa kita cegah demi kepentingan masyarakat sekarang ini. Dan kita sebagai petugas keamanan harus memberikan satu keyakinan dan kepastian bahwa masyarakat itu tidak akan terganggu dalam situasi apapun. Nah, kalau yang sudah ada korban yang sudah melapor ke kita tangani dengan cepat, dengan tuntas, agar menjadi satu pelajaran bagi orang-orang yang mau membuat gangguan Kaptimas. Kita segera tindak lanjutin dan kita proses berdasarkan aturan yang sudah ada. Nah, terutama kita bekerja sama dengan para penghulu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat supaya jangan membuat gangguan-gangguan kepada masyarakat yang datang dari luar Sidamani ini, dan mereka bisa menikmati suasana di Sidamani ini memang begitu baik dan tidak ada gangguan sama sekali dalam perjalanan mereka ke Sidamani ini. Dan ini yang kita lakukan kepada masyarakat, bimbingan melalui kelompok-kelompok masyarakat. Kita berikan pendidikan supaya keuntungannya sangat besar apabila orang luar datang kemari untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Sidamani. Kita tetap begitu kita dapat informasi seperti itu, adanya mengganggu gangguan kepada masyarakat, kita dengan secepat mungkin kita sudah ada di lokasi untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Dan kami sepanjang di sini, bila kami mendengar seperti itu, kami tidak lama-lama sudah ada di TKP untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi sesuatu yang menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oke, artinya masyarakat itu jangan sungkan-sungkan untuk memberikan laporan yang dan jangan takut gitu yang itu yang kita berikan kepada pihak-pihak. Apabila ada gangguan kepada masyarakat, segera menghubungi kami dengan secepatnya supaya bisa kita antisipasi jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa tidak tidak meluas pekerjaannya, mengganggu orang. Dan kita dengan secepat mungkin, sampai sekarang ini belum ada lah yang sifatnya membuat gangguan ketertiban yang sangat menonjol. Begitu Dan ya. Oke kan, ke depan harapannya kepada para anggota personil bakalan dibuat patroli terus Nen? Ya, kita sudah buat programnya, kita patroli malam dan pagi kita razia di patroli supaya masyarakat yang ingin mengganggu itu sudah terblokir sifat-sifatnya untuk melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dari Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Pranoto, Mona Lisa TV melaporkan.